Kalau kamu cuma tahu nama pola makan sehat orang Jogja, ubi jalar dan tempe ternyata lebih berbahaya dari junk food. Ini buktinya, kamu baru dapat setengahnya. Di sudut kota Yogyakarta yang ramai, udara pagi beraroma khas kopi sunrise dan gula aren. Mentari baru saja menyingsing di balik deretan atap rumah penduduk, memantulkan cahaya keemasan di atas tumpukan ubi jalar yang masih segar dari ladang. Seorang ibu paruh baya, sebut saja Mbah Sumi, dengan cekatan mengupas kulit ungu pekat ubi itu, siap untuk direbus dan disajikan sebagai sarapan. Di sebelahnya, sebongkah tempe berjejer rapi, menunggu giliran untuk diiris dan digoreng. Bagi Mbah Sumi dan jutaan orang di Jogja, menu ini adalah gambaran sempurna dari makanan sehat. Makanan yang tumbuh dari tanah subur, penuh energi dan nutrisi. Setidaknya itulah yang selama ini kita yakini. Namun, di balik kesederhanaan dan kebanggaan bakal pangan lokal ini, sebuah kebenaran yang mengejutkan perlahan mulai terkuak. Sebuah misteri yang mengguncang fondasi pemahaman kita tentang apa yang sebenarnya menyehatkan tubuh kita. Pernahkah terlintas di benak Anda bahwa makanan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan kuliner Nusantara, seperti ubi jalar dan tempe, justru bisa menyimpan potensi bahaya yang lebih besar daripada sekedar junk food yang sering kita salahkan? Ini bukan sekedar spekulasi, melainkan sebuah pertanyaan yang mendorong para ilmuwan dan ahli gizi untuk menggali lebih dalam. Dan bukti-bukti yang mereka temukan sungguh membuat kita harus berpikir ulang. Bayangkan ini, seorang pemuda bernama Adi baru saja pindah ke Jogja untuk melanjutkan studi. Ia membanggakan diri karena terbiasa makan nasi putih, sayur bening, tempe goreng, dan ubi rebus setiap hari. Ini makanan orang sehat, katanya pada teman-temannya. Tapi di balik gaya hidupnya yang tampak sehat ini, tubuhnya perlahan mulai memberikan sinyal peringatan. Ia merasa lemas, mudah mengantuk setelah makan, dan berat badannya mulai naik secara nggak wajar. Para dokter awalnya bingung, karena hasil tes kesehatan yang nggak menunjukkan adanya penyakit serius, namun ia tetap merasa nggak bugar. Titik baliknya terjadi ketika Adi memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang lebih mendalam, termasuk analisis komposisi tubuh dan kadar gula darahnya yang lebih detail. Hasilnya mengejutkan. Meskipun ia nggak mengonsumsi junk food secara rutin, kadar gula darahnya melonjak drastis setelah mengonsumsi ubi jalar dan tempe dalam jumlah besar. Yang lebih mengkhawatirkan, ia memiliki kecenderungan resistensi insulin yang mulai berkembang. Dokter menjelaskan bahwa, meskipun ubi jalar kaya bakal karbohidrat kompleks dan serat, jenis karbohidratnya dapat dicerna dengan cepat oleh tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan, terutama jika dikonsumsi dalam porsi besar, atau diolah dengan cara digoreng, atau ditambahkan gula. Kemudian tempe. Siapa yang nggak bangga dengan tempe? Makanan fermentasi kedelai yang kaya protein dan probiotik. Namun, penelitian terbaru mulai menyoroti aspek lain dari kedelai. Ternyata, kedelai mengandung senyawa yang disebut isoflavones. Senyawa ini, meskipun sering dipuji karena potensi antioksidannya, juga dapat bertindak sebagai phytoestrogen, meniru hormon estrogen dalam tubuh. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki sensitivitas tertentu, atau kondisi hormonal yang mendasarinya, konsumsi kedelai dalam jumlah besar secara rutin dapat memicu ketidakseimbangan hormon. Ditambah lagi, sebagian besar kedelai yang diproduksi saat ini adalah kedelai transgenik, yang menimbulkan kekhawatiran tersendiri mengenai dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Konflik mulai muncul ketika pandangan tradisional tentang makanan sehat bertabrakan dengan temuan ilmiah modern. Selama puluhan tahun, ubi jalar dan tempe telah diagung-agungkan sebagai pilar kesehatan. Mereka menjadi simbol kearifan lokal, cara hidup yang lestari dan bergizi. Namun, kini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa cara kita mengonsumsi makanan ini, serta komposisi spesifiknya dalam diet modern, bisa jadi menimbulkan masalah yang nggak kita sadari. Mari kita lihat lebih dekat, mengapa ubi jalar bisa menjadi masalah. Ketika Mbah Sumi merebus ubi jalar, sebagian pati dalam ubi tersebut bakal berubah menjadi gula. Jika ubi tersebut lalu digoreng, lapisan luar yang renyah itu menyimpan lebih banyak minyak dan kalori. Dan jika ia ditambahkan sedikit gula, saat dimasak, lonjakan gula darah bakal semakin parah. Bagi seseorang yang aktif secara fisik dan memiliki metabolisme yang cepat, ini mungkin nggak menjadi masalah besar. Tetapi bagi generasi sekarang yang cenderung lebih banyak duduk, gaya hidup yang kurang aktif, konsumsi ubi jalar dalam porsi besar, ditambah dengan pengolahan yang kurang sehat, bisa secara perlahan tapi pasti merusak sistem metabolisme. Sementara itu, tempe. Fermentasi emang membuat kedelai lebih mudah dicerna dan meningkatkan nilai gizinya. Namun, jika Anda mengonsumsi tempe goreng setiap hari, bayangkan berapa banyak minyak dan kalori tambahan yang masuk ke dalam tubuh Anda.
Dan jika Anda memiliki masalah tiroid, asupan isoflavones yang tinggi dari kedelai bisa memperburuk kondisi tersebut. Ini adalah dilema yang kompleks. Makanan yang kaya protein dan sumber serat, namun juga berpotensi memicu masalah hormonal bagi sebagian orang. Kita harus bertanya, mengapa momentum perdebatan ini begitu besar sekarang? Jawabannya terletak pada dua faktor utama: meningkatnya kesadaran kesehatan global dan data ilmiah yang semakin kuat. Di seluruh dunia, orang-orang mulai meragukan konsep makanan sehat yang selama ini mereka anut. Mereka mencari informasi yang lebih mendalam, dan ketika data ilmiah mulai menunjukkan korelasi antara konsumsi makanan pokok tertentu dengan peningkatan penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, obesitas, dan penyakit jantung, perhatian publik pun tertuju. Jogja dan identitasnya yang kuat sebagai kota budaya dan pangan lokal menjadi sorotan tersendiri. Perdebatan ini bukan hanya tentang ubi jalar dan tempe, tapi tentang bagaimana kita mendefinisikan ulang sehat di era modern. Apa yang bisa kita bawa pulang dari sini? Pertama, pentingnya variasi. Jangan terpaku hanya pada beberapa jenis makanan, bahkan jika itu adalah makanan tradisional yang kita cintai. Tubuh kita membutuhkan spektrum nutrisi yang luas. Cobalah berbagai jenis sayuran, buah-buahan, sumber protein, dan biji-bijian. Jangan jadikan ubi jalar sebagai satu-satunya sumber karbohidrat, atau tempe sebagai satu-satunya sumber protein. Kedua, cara pengolahan sangat krusial. Mengukus atau merebus ubi jalar bakal memberikan dampak yang berbeda dibandingkan menggorengnya. Mempertimbangkan sumber kedelai yang Anda gunakan juga penting, terutama jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kedelai transgenik. Memilih tempe yang dikukus atau dijadikan bahan masakan lain selain digoreng adalah langkah bijak. Ketiga, porsi dan frekuensi. Makan satu potong ubi jalar sebagai camilan mungkin gak masalah, tetapi mengonsumsi semangkuk besar ubi rebus dengan tambahan gula setiap hari untuk sarapan bisa menjadi masalah. Sama halnya dengan tempe, konsumsi moderat lebih disarankan daripada berlebihan. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh Anda. Adi awalnya nggak menyadari bahwa tubuhnya memberikan sinyal. Perasaan lemas, mudah lelah, atau kenaikan berat badan yang nggak dapat dijelaskan adalah tanda-tanda yang nggak boleh diabaikan. Jika Anda merasa ada yang nggak beres setelah mengonsumsi makanan tertentu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter. Perjalanan kita buat memahami apa itu makanan sehat, emang panjang dan penuh dengan kejutan. Ubi jalar dan tempe, dua ikon kuliner Jogja, telah mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Bahwa konsep kesehatan terus berkembang, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti kita harus membuang warisan kuliner kita, tetapi justru memperkaya pemahaman kita tentangnya. Mengolahnya dengan lebih bijak, dan mengintegrasikannya ke dalam diet yang lebih seimbang dan modern. Kebenaran tentang makanan bukanlah dogma yang kaku, melainkan sebuah narasi yang terus ditulis. Dan kita semua adalah bagian dari cerita ini. Mari kita terus belajar. Dari bagian mana yang paling mengubah cara kamu membaca ini? Tulis di komentar. Yang paling